لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min zulumatil wahmi wa tukrimuna بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat nikmat kepada kita. Alhamdulillah, kembali Allah kumpulkan kita dalam satu majlis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan bacaan kita dalam kitab Al-Aham fi Fiqh Talibil Ilm, dalam kajian ilmu al-fiqh. Faqala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na bihi wa bi 'ulumi fid darain amin ila anbal. Halaman apa 9 ya? Masih berbicara syurutul Fatihati, syarat-syarat membaca suratul Fatihah. Yang berapa sekarang? 6 atau 7? Yang ke-6, qira'atu kulli ayatiha wa minha al-basmalatu. Jadi di antara syarat suratul Fatihah, qira'atu membaca kulli ayatiha, seluruh ayat-ayatnya. Wa minha, dan diantaranya al-basmalatu, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kudu dibaca bismillahirrahmanirrahim, kudu dibaca. Dalam mazhab Syafi'i kalau kagak dibaca kagak sah, karena bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat dari surah Al-Fatihah. Syaratnya semuanya mesti dibaca.
Nomor 1 di bawah ta'liq itu. Likasratil ahadithi al-waridah fi dzalik wallati minha. Ya, likasratil ahadits. Karena banyak hadis-hadis al-waridah yang datang fi dzalika dalam hal itu. Jadi banyak hadis Nabi Muhammad yang menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat dari surah Al-Fatihah. Dan sunnah dibaca di setiap surah yang lain. Illa surat al-bara'ah, kecuali surah at-taubah. Memulainya nggak boleh membaca bismillah. Minha diantaranya apa? Nabi bersabda, idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Apabila kalian membaca alhamdulillah faqra'u, maka bacalah oleh kalian bismillahirrahmanirrahim. Jadi harus mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Quran. Bahwasanya Fatihah itu adalah ummul Quran, induknya Al-Quran. Wa ummul kitab wa sab'ul mathani, dan 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa 7 ayat yang diulang-ulang? Karena dibaca di setiap sholat kita. Di setiap rakaat harus baca suratul Fatihah, wajib, baik imam maupun makmum maupun orang yang sholatnya sendiri wajib setiap rakaat, kecuali makmum yang masbuk, nanti akan dibahas. Gugur bacaan Fatihahnya ditanggung oleh imam. Wa bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahirrahman, dan bismillahirrahmanirrahim. Fa'addaha ayatan, maka menghitung oleh Nabi akan bismillah ayatan, adalah satu ayat. Rawahu Abu Daud wa Daruqutni wal Hakim wal Baihaqi wa ghairuhum bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Nah, wa Ibn Abbas wa Abi Hurairah wa ghairihima, dan dari Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas, dan dari Abi Hurairah dan selain keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bi bismillahirrahmanirrahim. Ada beliau Nabi Muhammad mengangkat bacaan bismillahirrahmanirrahim. Rawahul Bazzar wa rijaluhu mawthuqun, dan perawinya itu rijalnya mawthuq, orang-orang yang dapat dipercaya. Wa Daruqutni, juga meriwayatkan akan hadis oleh Imam Daruqutni, wal Baihaqi wal Hakim. Jadi intinya apa? Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat dari surah Al-Fatihah, kudu dibaca. Jadi jangan gagal dibaca. Kita dengar ada orang gagal dibaca, enggak, dalam mazhab kita dibaca. Kalau nggak dibaca maka tidak sah sholatnya. Yang ketujuh, syarat daripada membaca surah Al-Fatihah, syaratnya adamul lahni al-mukhilli bil ma'na. Tidak melakukan al-mukhilli, yang merusak bil makna, kepada makna arti. Kan yagula dicontohkan seperti seorang membaca an'amtu bil dhammi ta au kasriha, dengan mendhomakan huruf ta atau mengkasrahkan huruf ta. Bahaya kan, an'amta, betul. An'amta alaihim. Ini khitabnya kepada Allah. Kamu yang telah memberikan nikmat alaihim, kepada mereka. Kalau itu diganti an'amtu, berbahaya. Saya yang memberikan nikmat. Ente baca an'amti, lebih bahaya lagi. Kamu perempuan yang memberikan nikmat. Kalau kita tahu maknanya, sengaja kufur itu. Na'udzubillah min dzalik. Itu namanya lahan, melakukan yang merusak kepada makna arti, nggak boleh. Jadi an'amtu. Kalau dibaca an'amtu atau an'amti bi dhammi ta au kasriha, fatabtu salatuhu biha, maka batal oleh salatnya biha, dengannya. Batal tuh, ya. Jadi an'amta yang dibaca apa? An'amtu itu bahasa Arab, gara-gara tuh mati beda tuh. Iya. Masya Allah. An'amta, khitabnya kepada Allah, kamu yang memberikan nikmat alaihim, kepada mereka. Kalau an'amtu saya, berarti itu yang berikan nikmat. An'amti perempuan kamu, ya, repot. Jadi an'amta. Nah, yang ke-8 syarat membaca Fatihah, antakuna halatal qiyam fil fardhi. Ada bacaan Fatihah itu halatal qiyam,
di waktu berdiri fil fardhi di dalam sholat wajib. Kan udah kita bahas tuh di antara rukun apa al-qiyam berdiri dalam sholat wajib bagi yang mampu berdiri dan tempat bacaan Fatihah berdiri. Makanya disyaratkan antakuna halatal qiyam, ada Fatihah itu halatal qiyam, keadaan waktu berdiri fil fardhi di dalam sholat wajib bagi yang bisa diri. Fala tasihu, maka tidak sah Fatihah idza qara'a, apabila membaca oleh seseorang juz'an, akan bagian minha dari Fatihah, ma'ahuihi, bersamaan turunnya dia li ruku, kepada ruku. Jadi Fatihah belum kelar ya ghairil maghdubi alaihim waladdallin aja deh. Jadi bagian Fatihahnya dia baca bukan dalam keadaan berdiri, udah pengen turun ruku agak sah tuh. Habisin kelar waladdallin dalam keadaan berdiri waladdallin begitu udah. Nah, ini enggak sah. Jadi fala tasihu, tidak sah Fatihah idza qara'a, apabila membaca oleh seseorang juz'an, akan bagian minha dari Fatihah, maha huwihi, bersama turunnya dia li ruku, kepada ruku, atau sebaliknya au ma'a nuhudihi, bersama bangkitnya dia lil qiyam, kepada berdiri. Maksudnya bagaimana tuh? Pengen diri nih rakaat yang setelahnya, belum diri tegak udah bismillahirrahmanirrahim. Boleh kudu diri tegak dulu baru baca. Selesaikan Fatihah waladdallin, baru dia turun kepada ruku. Jadi nggak boleh bagian bacaan Fatihahnya dia baca sudah miring dikit arah ruku atau belum berdiri tegak. Jadi bangun dulu tuh tegak, baru mulai baca Fatihah. Nah, yang ke-9 syarat Fatihah ayyusmi'a. Ini kalimatnya asma'a yusmi'u, artinya memperdengarkan. Kalau sami'a yasma'u mendengar, istama'a yastami'u menyimak. Bahasa Arab Masya Allah ya, beda. Ini kalimatnya asma'a, jadi memperdengarkan. Ayyusmi'a, memperdengarkan ia, nafsahu, akan bacaannya, al-qira'ata, akan qira'ah Fatihah. Jadi memperdengarkan kepada dirinya bacaan Fatihah. Kenapa? Li'annaha ruknun qauliyun, karena Fatihah itu rukun qauli. Ini balik lagi tuh. Udah kita bahas dulu tuh rukun salat ada dibagi 4 tuh kan, ada 13 dalam ini kita dibagi 4. Yang pertama arkanun qauli, rukun ucapan, ada berapa tuh? Ada 5, ingat itu takbiratul ihram, bacaan Fatihah, kemudian bacaan tasyahud yang terakhir, sholawat kepada Nabi Muhammad pada tasyahud yang terakhir, dan salam yang nah ini 5 namanya arkan qauliyah, namanya rukun ucapan. Kenapa dinamakan rukun ucapan? Karena disyaratkan bagi yang membacanya untuk memperdengarkan kepada dirinya. Jadi nggak boleh hanya dilintaskan dalam hati, keluarin, diperdengarkan kepada kenapa? Karena rukun qauli, rukun ucapan. Jadi setiap nanti itu rukun qauli yang ada 5, setiap syaratnya ini ada pasti. Ayyusmi'a nafsahu al-qira'ah, dia memperdengarkan kepada dirinya bacaannya. Nanti pas kita baca syarat-syarat tasyahud, ada harus memperdengarkan kepada dirinya. Kita baca syarat-syarat salam, memperdengarkan kepada dirinya. Karena rukun apa? Qauli. Jadi harus baca bismillahirrahmanirrahim. Perdengarkan kepada, nggak boleh hanya bengong doang, dilintaskan dalam hati. Nggak boleh. Ya. Yang ke-10 syarat Fatihah, alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun. Alla yatakhallalaha, tidak menyela-nyelakan akan Fatihah, dzikrun ajnabiyyun, oleh zikir ajnabi. Ajnabi itu zikir yang bukan dari maslahat bacaan sholat, zikir yang bukan termasuk dari bacaan sholat. Jadi nggak boleh tuh menyela-nyelakan akan bacaan Fatihah dengan bacaan zikir yang bukan dari maslahat sholat. Sebelum kita bahas contoh dulu. Jadi syaratnya Fatihah harus mualah bersambungan, nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah,
Nah, dibacaan ya Allah bukan zikir dari maslahat sholat walaupun nggak batal. Ya, walaupun nggak batal sholatnya, cuma dalam bacaan Fatihah harus mualah bersambungan. Nggak boleh diputus bacaan Fatihah, disela-selakan bacaan Fatihah dengan zikir yang bukan dari bacaan sholat. Itu maksudnya begitu. Atau Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, bangkis dia. Alhamdulillah. Dibangkis ucapin apa? Nah ini ucapan Alhamdulillah zikir, cuma bukan dari maslahat sholat. Syarat dalam bacaan Fatihah harus mualah bersambungan, nggak boleh dipisah. Ya, dibahas. Jadi Allah yatakhallalaha, tidak menyerah-nyerahkan akan Fatihah oleh zikrun ajnabiyun, zikir ajnabi. Di sini terangkan wa dhabitu dzikril ajnabi, dan definisi zikir ajnabi apa? Walladzi laisa min maslahatil Fatihah, adalah zikir yang bukan dari maslahat sholat. Jadi zikir yang bukan dari maslahat sholat, yang bukan dari bagian bacaan sholat. Nah itu kalau kita disela-selakan bacaan Fatihah kita, diseringi dengan itu, maka hukumnya gimana? Hukumnya bacaan Fatihahnya tidak sah, wajib diulang dari awal. Itu maksudnya. Bukan sholatnya batal. Nah kalau kagak diulang, baru batal. Dicontohkan di sini, alhamdi, seperti membaca alhamdulillah lil atis, bagi orang yang bangkis bersin, ya. Lagi banyak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bangkis dia. Wah, alhamdulillah. Berarti menyala-nyalakan tuh, ya. Menyala-nyalakan bacaan Fatihah dengan zikir yang bukan dari maslahat sholat. Hukumnya gimana? Fayajibu alaihi istinafuha min jadidin, wajib atasnya memulai Fatihah min jadid, dari yang baru. Diulang. Jelas ya? Wa amma idza takhallalaha sajdatu tilawatin. Nah, sekarang kita membaca ada memang bagian zikir termasuk dari maslahat sholat. Jadi apa? Kalau disela-selakan bacaan Fatihah dengan zikir yang termasuk maslahat sholat, nggak apa-apa. Nah, di sini contoh. Wa amma idza takhallalaha, adapun apabila menyela-nyalakan akan Fatihah sajdatu tilawatin, oleh sujud tilawah. Jadi begini nih, imam membaca ayat sajdah, ayat yang disunnahkan bagi yang baca untuk sujud. Nanti babnya kita bahas. Jadi kalau imam baca, ya, maka makmum wajib ngikutin imam. Imam sujud tilawah deh. Contoh dah ayat salah satu dalam Al-Quran ada 14 tempat. Salah satu surah yang pendek, surah apa tuh? Iqra, Alaq ya. Falyadu'un nadiyah, sanad'uz zabaniyah, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Itu ayat sajdah tuh. Di Quran ada di garis pinggirannya bacaan sajdah tuh. Yang baca sunnah sujud tilawah. Imam baca, imam sujud tilawah. Makmum wajib gak? Wajib ikuti imam. Kalau makmum gak mau, batal sholatnya. Namun gue gak mau dah sunnah ini. Dah sunnahnya bagi imam. Sunnah bagi imam dan orang yang sholatnya sendiri. Kalau bagi makmum, keputusannya ngikuti imam. Imam sujud tilawah, wajib makmum sujud tilawah. Imam kagak sujud tilawah, kagak boleh makmum sujud tilawah. Jelas ya? Nah, imam turun wajib makmum turun. Makmum lagi baca Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam fasjud waqtarib, sujud tilawah. Tinggalkan Fatihah, sujud tilawah bersama imam. Bangun lagi, boleh bagi makmum lanjutin Fatihah. Paham tak? Nggak perlu diulang dari. Kenapa? Karena menyela-nyelakannya dari zikir termasuk maslahat sholat. Paham ya? Itu pengecualian namanya. Au amin, atau disela-selakan dengan bacaan amin. Ini gambaran makmum yang kagak sabaran. Nah, seharusnya makmum baca Fatihahnya setelah imam kelar membaca suratul Fatihah. Ini imam belum kelar Fatihah, makmum mulai. Ya, imam masih khairil maghdubi, udah iya karena buru. Ya, imam wala dhalin. Ya, amin nggak sunnah?
Amin. Allahumma stajib artinya tuh. Amin artinya Allahumma stajib, ya Allah ijabahkanlah. Makmum baca sunnah. Lagi baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam walaqalin berhenti, tinggalkan Fatihah. Amin. Boleh bagi makmum terusin Fatihahnya. Kan diselah-selahkan tuh, diselingi dengan amin, tapi amin termasuk maslahat nah, itu enggak apa-apa. Jelas ya? Contoh yang ketiga, su'alur rahmah, meminta rahmat kepada Allah. Sunnah dalam sholat kita, kalau membaca ayat yang mengandung rahmat, minta rahmat Allah. Sebagaimana kalau kita membaca atau mendengar ayat yang mengandung azab, minta perlindungan kepada Allah. Ini imam membaca ayat yang mengandung rahmat. Di antara contoh ayatnya apa? Yudkhilu man yasha'u fi rahmati. Allah akan masukkan ya orang-orang yang Allah kehendaki ke dalam surga dengan rahmatnya Allah. Itu kan ayat yang mengandung apa? Rahmat. Sunnah tuh. Kita makmum lagi baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengar tuh ayat, berhenti minta. Allahumma adkhilni fi rahmatik. Ya Allah, masukkan kami, sertakan kami dalam rahmat. Jelas ya? Habis itu apa? Terusin lagi Fatihahnya. Loh, kan disalah-salahkan. Iya, itu termasuk dari maslahat sholat nggak apa-apa. Sunnah tuh. Ya imam sunnah, bahkan sunnah baca bebarengan tuh. Imam baca, makmum baca. Cuma kita jarang diamalin tuh ya. Jarang diamalin karena mungkin nggak paham juga. Kebanyakan nggak paham begitu. Iya. Yudkhilu man yasha'u fi rahmati. Sunnah tuh minta. Allahumma adkhilni fi rahmati. Awit ta'awudhu minal azab, atau minta perlindungan dari azab. Imam membaca surah Al-Quran yang mengandung ayat azab. Sunnah tuh yang baca, yang dengar, minta perlindungan dari Allah. Contohnya apa? Di antara ayatnya, a'adallahu lidh-dhalimina 'adzaban alima. Allah persiapkan buat orang-orang yang zalim azab yang sangat pedih. Ini kan ayat-ayat yang mengandung minta Allahumma ajirna min azabik, ya Allah selamatkan kami dari azabmu. Ini lagi baca Fatihah nih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in contohnya. Imam baca ayat yang mengandung azab, berhenti dulu, mohon perlindungan dari Allah. Allahumma ajirna min azab. Jadi itu sunnah ya, sunnah di dalam sholat maupun di luar sholat. Kita lagi baca Quran atau dengar Quran, ayat yang mengandung azab, minta perlindungan dari Allah. Membaca atau dengar ayat yang mengandung rahmat, minta rahmat Allah. Ada dalam sholat lagi Fatihah itu nggak dianggap memutus Fatihahnya, termasuk menyela-nyelakan yang dari maslahat sholat. Awiradu ala qiraati imamih. Ar-raddu atau membalikan atas bacaan imamnya. Rad artinya menolak. Maknanya di sini membenarkan kesalahan bacaan imam. Kadang-kadang imam kan lupa, betul. Namanya manusia, mahalul khata' wan nisyan. Kadang-kadang qul huwallahu lupa dia. Jarang lebih ya. Lupa imamnya. Ya, bacanya atau baca ayatnya muter-muter. Ini perlu perhatikan ya, ada tata caranya. Kapan makmum sunnah masuk membenarkan bacaan imam. Kapan sunnah masuk? Idza fataha, apabila imamnya telah membuka, memberikan peluang. Nah, makanya kudu imamnya paham, makmumnya juga paham. Imam lupa baca, masih muter-muter. Berhenti dulu tuh imam. Nah, berhenti imam udah berhenti, baru makmum masuk sunnah ngebenerin bacaan imam, ngingetin bacaan yang lupa. Itu sunnah. Ini makmum lagi baca Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Imam muter-muter situ ya. Nah, imam berhenti. Berarti dinyerah ya. Baru dibetulin. Nah, ini kan apa namanya? Memutus Fatihah dengan bukan bacaan Fatihah, menyala-nyalakan. Ini enggak apa-apa. Termasuk dari maslahat sholat. Jelas ya? Begitu. Nah,
Arad ala imamihi ala qiraati imami. Jawabannya fa innahu min maslahati salat, karena yang demikian itu seluruhnya termasuk dari maslahat salat. Fala yu'idul fatihata, maka tidak mengulang oleh makmum akan Fatihah, bal yukmiluha, akan tetapi menyempurnakan dia akan udah sempurnain aja deh. Ingat, jadi syarat Fatihah apa? Enggak boleh diselah-selahkan, diselingi bacaan Fatihah kita dari satu ayat ke ayat yang setelahnya dengan bacaan zikir yang bukan dari maslahat sholat. Nah, kalau menyelah-nyalakan ya dengan zikir yang bukan maslahat sholat, kayak contohnya tadi itu membaca alhamdulillah bagi orang yang bangkis. Ya na'budu wa iyyaka bangkis dia. Alhamdulillah. Ya kalau di luar sholat mah sunnah. Nah, ini dalam baca Fatihah disyaratkan al-mualah, bersambungan, nggak boleh diselah-selahkan dengan zikir yang bukan dari maslahat. Kalau dia baca gitu hukumnya gimana? Wajib diulang dari awal. Bulan salatnya wajib diulang dari. Nah, kalau kagak diulang lanjut aja terus baru batal salatnya. Nah, begitu. Ya. Dikit lagi. Yang ke-11 ada musarif, tidak berpaling. Nah, maksudnya apa tuh? Tidak berpaling dalam bacaan Fatihah. Membaca Fatihah maksudnya bukan baca Fatihah. Gimana caranya nih? Garang begitu. Makanya dikatakan falau qasada, apabila ia bermaksud bi qiraatihi, dengan bacaannya ghaira Fatihatu shalah, bukan Fatihah salat, fala tasih, maka tidak sah. Pakai ada model begitu. Jauh gambarannya ya. Dia baca Fatihah tapi bermaksudnya bukan Fatihah salat. Nah, itu meskipun ya ada tapi sulit sekali, jarang bukan. Ada musarif. Yang ke-11, yang ke-12, kaunuha bil arabiyah. Jadi sharif itu maksudnya apa? Dia bermaksud dengan bacaannya bukan Fatihah sholat. Dia niatnya apa? Baca Fatihahnya, niat Fatihah pun orang tuanya gitu doang. Bisa nggak begitu? Diniatin baca Fatihahnya buat Fatihah orang, bukan Fatihah sholat. Nah ini baru namanya as-sharif, memalingkan dia. Syaratnya tidak boleh memalingkan dari Fatihah bacaan sholat. Itu maksudnya. Walaupun jarang. Yang ke-12, yang terakhir syarat Fatihah, kaunuha bil arabiyyah. Ada Fatihah itu harus dengan bahasa Arab. Fala tajuz tarjamatuha, tidak boleh menterjemahkannya. Pakai bahasa apa juga gak boleh. Fatihah harus dengan bahasa Arab. Nanti dibahas nih. Ada Ustaz Agus kan? Hah? Nggak datang? Oh iya, enggak, tadi protes kalau diterusin kan? Terusin apa kan? Hah? Udah, Ustaz. Halas ya, kebanyakan ntar jadi muntah ya. Ya, pertanyaannya dibuka pertanyaan. Ya. Nanti kita bicara nanti hukum orang yang kagak mampu baca Fatihah. Gimana itu? Ya, ada tertibnya. Ya gambarannya orang yang baru masuk Islam gitu aja. Ya, baru masuk Islam, belum bisa baca Fatihah. Sholat wajib nggak? Gini hari masuk Islam, subuh wajib nggak? Wajib. Jadi Fatihah belum hafal gimana tuh? Sedangkan Fatihah rukun sholat. Nah nanti ada penjelasan. Orang yang nggak mampu baca Fatihah gimana? Mu'alaf yang baru masuk, nah ini tertibnya nih diajari. Ayo ada pertanyaan, Fadhal. Ayo silakan. Iya, nanti akan disebutkan sunnah-sunnah di dalam sholat, di antaranya at-ta'awudz, membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya sunnah itu. Ya, sunnah setiap rakaat sunnah. Bahkan wa tata'akkadu, dan lebih dikuatkan di rakaat yang pertama. Jadi fi kulli rakaat nanti akan dibaca nanti. Jadi setiap rakaat sebelum mulai Fatihah sunnah baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sunnah. Ya. Ada lagi? Terkait bismillah gitu. Gimana? Sir atau jahar? Yang apa itu? Bacanya Iya, Al-Fatihah itu ya. Ya kalau yang salat jahriyah, salat yang diangkat suaranya, ya.
Kalau kita jadi imam, ya diangkat sekiranya makmumnya dengar. Rukun di sini, rukun qauli itu diperdengarkan wajib kepada dirinya. Wajib kepada dirinya. Begitu. Bagaimana hukumnya? Orang sholat yang disunahkan diangkat suara, sholat maghrib. Cuma dia bacanya dengar buat dirinya doang. Bicara sah-sah sholatnya. Tapi hukumnya makruh. Nanti akan disebutkan makruhatus shalah, kemakruhan di dalam sholat. Di antaranya apa? Al-sarra fil jahriyah au jahara fil sirriyah. Dibalik. Di tempat yang sunnah diangkat, dia pelanin. Di sunnah yang sunnah dipelanin, dia Bismillahirrahmanirrahim. Sah gak? Ya sah, makruh lagi. Sebaliknya yang sunnah diangkat, dipelanin, sah gak? Sah. Yang penting diperdengarkan kepada, tapi makruh dari segi lain. Karena khalafa sunnah. Berbeda dengan sunnah. Lagi. Jadi yang wajibnya diperdengarkan ya kepada dirinya. Diangkat dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lagi, betul. Kalau setelah ini kan sebenarnya amin. Iya. Lalu ada yang tambah dua orang itu Iya, ada dalam kitab Bushrul Karim, syarah daripada Al-Muqaddimatul Hadramiyah. Nah, itu ada pendapat, tidak apa-apa. Karena mahalul istijabah, tempat ijabahnya doa. Ya. Walaupun dia selipkan Rabbighfirli. Amin. Ya. Nah, itu ada pendapat. Labas dibilang nggak apa-apa. Ya. Lagi. Terus kalau misalkan membaca surat itu Bala, ya. Nah itu warid dari Nabi. Ada beberapa surah ya yang kita baca setelahnya itu sunnah ya, seperti At-Tin alaihissallahu bi ahkamil bala wa ana ala dzalika mina. Itu warid dari Nabi, ada riwayat sunnah dibaca. Bala wa ana ala dzalika minasya alaihissallahu bi ahkamil. Bukankah Allah itu adalah seadil-adilnya hakim? Bala ya wa ana ala dzalik, dan saya atas hal itu minasyahidin, termasuk orang yang bersaksi ya, begitu. Sunnah ya, itu warid datang dari Nabi, ada riwayatnya. Ada beberapa surah begitu ya. Ya al-ghasyiyah ya, ada wala dzikrullahi akbar. Ya ada riwayat begitu banyak. Dalam surah ada, nanti disebutin tuh. Dalam surah-surah riwayat dari Nabi, kita membaca. Di antara tadi tuh, kalau yang mutlak itu ya, mendengar ayat rahmat minta rahmat, mendengar ayat azab minta perlindungan. Itu termasuk bagiannya. Iya. Lagi. Sudah bagus. Mana yang hilang orangnya? Blokir ya. Wallahu a'lam. Ada ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.